Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah biokonservasi. Saat ini kami melakukan pengamatan mengenai ancaman keanekaragaman hayati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tito Arvela Gimpu. Saya Putri Cecilia Tukombei. Saya Givanisa Pantani Ayu. Saya Widya Faradila. Saya Miftahul Hairat. Cagar biosfer itu adalah kawasan untuk mengembangkan harmonisasi antara kepentingan manusia dan kepentingan pelestarian lingkungan. Saya atas nama Miftahul Hairat dengan NIM A221-22128. Jadi, keanekaragaman hayati ialah suatu istilah yang mencakup semua bentuk kehidupan, yang mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologi. Adanya arus globalisasi dan efisiensi menuntut suatu keseragaman, mengakibatkan krisis keragaman di berbagai bidang. Saat ini keragaman dianggap sebagai inefisien dan primitif, di mana keseragaman ialah efisien dan modern. Hal ini yang sama juga terjadi pada keragaman hayati atau sering diistilahkan sebagai keanekaragaman hayati. Pada saat ini proses penyeragaman sudah terjadi pada semua aspek sehingga terjadi penekanan pada perkembangan keragaman genetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa ancaman yang dapat mengganggu keanekaragaman hayati di bukit seperti latar belakang video ini. Yang pertama ada deforestasi. Praktik deforestasi termasuk penebangan hutan yang tidak berkelanjutan dapat mengurangi keanekaragaman hayati di bukit. Hilangnya habitat alami yang penting bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan dapat menyebabkan penurunan jumlah populasi dan bahkan kepunahan. Yang kedua ada perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan seperti konservasi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau pemukiman manusia dapat mengurangi habitat alami dan mengganggu keseimbangan ekosistem di bukit. Kehilangan habitat ini dapat mengakibatkan penurunan populasi spesies endemik yang tergantung pada lingkungan di bukit. Saya atas nama Widya Faradila dengan NIM A221-22127. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan keanekaragaman hayati. Permasalahan keanekaragaman hayati kini mulai mengalami berbagai erosi. Perusakan habitat telah mengganggu ekosistem yang akan mengancam berbagai spesies. Eksploitasi spesies flora dan fauna berlebihan akan menimbulkan kelangkaan dan kepunahan spesies. Penyeragaman varietas tanaman dan ras hewan budidaya menimbulkan erosi genetik, sehingga akan menimbulkan krisis keragaman hayati. Keseragaman spesies dan keragaman hayati erat kaitannya dengan produktivitas. Perkembangan bioteknologi baru yang dapat menggantikan produk biologis dari tanaman dan kerusakan ekonomi serta sosial akan mempercepat proses erosi keberagaman. Pemanfaatan keberagaman hayati secara ekonomi masih berorientasi pada keuntungan yang besar tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Beberapa ancaman yang dapat mengganggu keanekaragaman hayati di bukit yaitu yang pertama polusi. Polusi udara, air, dan tanah dapat merusak ekosistem bukit dan mengganggu kehidupan organisme di sana. Polutan kimia seperti logam berat atau pestisida dapat meracuni tanah dan air, mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan mengancam hewan dan tumbuhan. Yang kedua, pencemaran suara. Kegiatan manusia seperti pembangunan jalan atau industri dapat menyebabkan pencemaran suara yang tinggi di bukit. Hal ini dapat mengganggu hewan-hewan yang sensitif terhadap suara, mengganggu perilaku berburu, berkomunikasi, atau berkembang biak. Hutan di Indonesia penting bagi kehidupan di muka bumi. Hutan berfungsi sebagai cadangan sumber energi di bumi dan memainkan peranan penting sebagai pengendali cuaca dan pengatur berbagai siklus air. Nah, sebagian besar hutan yang ada di Indonesia ialah hutan hujan tropis yang memiliki kekayaan hayati flora yang beraneka ragam dan mempunyai ekosistem terkaya di dunia.
Nah, Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropis yang terbesar di Asia Pasifik yang diperkirakan yaitu 1.148.400 km kubik. Nah, keragaman hayati hutan Indonesia termasuk yang paling kaya di dunia, sehingga saat ini Indonesia disebut sebagai negara mega diversity, yang artinya banyak keunikan genetikanya, tinggi keragaman jenis spesies, ekosistem, dan endeminya. Salah satunya yang diamati oleh kelompok kami yaitu di belakang Polda Sulteng. Saya Givanisa Fantani Ayu. Selanjutnya itu krisis keanekaragaman hayati dan dampaknya. Saat ini banyak ekosistem yang terganggu akibat perusakan habitat sehingga dapat mengancam kehidupan berbagai spesies. Eksploitasi spesies flora dan fauna berlebihan akan menimbulkan kelangkaan. Dianggap penting dari segi ekonomi dan eksistensi. Penyeragaman akan menimbulkan dampak negatif bagi keanekaragaman hayati. Akibat keragaman akan menggusur varietas tradisional yang digunakan sebagai bahan baku pemulihan hewan maupun tanaman, sehingga menjadi langka. Penyeragaman juga mengakibatkan tanaman rentan pada hama dan penyakit. Erosi keragaman hayati secara terus-menerus akan menimbulkan dampak sosial dan ekologi cukup serius. Keragaman sebagai dasar stabilitas sosial dan ekologi, sistem sosial dan ekonomi, tanpa keragaman akan menjadi rusak dan runtuh. Seperti pada bukit, yaitu ada berbagai macam pohon yang tumbuh di sekitar tempat ini. Yang diketahui bahwa hutan tropis sebagai gudang keanekaragaman hayati telah menyusut, sama seperti yang terjadi di bukit, bahwa banyak lahan yang dibuka untuk pembangunan dan banyaknya sampah yang berada di sekitar bukit yang mengakibatkan tumbuhan sekitar tempat itu menjadi terganggu pertumbuhannya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dalam poin upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman hayati yang tinggi, termaksud keanekaragaman plasma nutfah atau sumber daya genetik pada taraf di dalam spesies. Nah, sumber daya ini sebagian telah dimanfaatkan secara nyata, namun perhatian manusia pada keberadaannya masih sangat terbatas. Plasma nutfah ialah bahan dasar untuk merakit varietas unggul yang mempunyai sifat-sifat diantaranya produktivitas tinggi, tahan hama dan penyakit, dan mutu yang sesuai dengan selera masyarakat. Nah, untuk merakit varietas unggul diperlukan keanekaragaman plasma nutfah. Oleh karena itu, harus mempertahankan kelestariannya seperti yang kita paparkan di belakang Bukit Polda ini, dimana kita itu harus melestarikan atau mempertahankan wilayah spesies. Upaya pelestarian plasma nutfah juga terus dilakukan. Erosi keragaman pada benih baru mengakibatkan penyebaran serangga, sehingga upaya yang dapat dilakukan ialah rotasi tanaman atau membuat tanaman baru. Rotasi tanaman ini yaitu rotasi pertanian, dapat membantu mengendalikan serangga karena banyak serangga bersifat spesifik pada tanaman tertentu. Selain itu, menanam tanaman pertanian pada musim yang berbeda dan tahun yang berbeda menyebabkan populasi serangga menurun, sehingga wilayah yang kosong di Bukit Polda ini tidak terhinggap hama, sehingga dapat terkendalikan. Nah, penanaman berdasarkan keragaman telah menciptakan sistem perlindungan sendiri. Ada 7 bidang yang digunakan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu komponen keragaman hayati. Pemanfaatan sumber daya harus secara berkelanjutan, memberikan perhatian pada gangguan dari spesies asing,
menggeser spesies asli, iklim yang tidak menentu, pencemaran dan perubahan peruntukan habitat, dan integritas ekosistem dan penyediaan barang dan jasa dari keanekaragaman hayati. Nah, dalam ekosistem harus diperhatikan atau dipertahankan dalam melindungi pengetahuan, inovasi, dan praktek-praktek tradisional yang menjamin pembagian keuntungan secara adil dan merata yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik dan mobilisasi sumber-sumber dana dan teknisi untuk pelaksanaan konvensi keanekaragaman. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.